12. Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zanbar bin Zaid bin Umayyah bin Zaid bin Malik bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus. Ibnu Hisham berkata, para ulama memasukkan Abu Al-Haytham bin Atayahan ke dalam ke-12 nakib tersebut dan tidak memasukkan Rifa'ah. Syair Ka'ab bin Malik tentang kedua betas nakib. Ka'ab bin Malik berkata tentang ke-12 nakib di atas seperti dijelaskan kepadaku oleh Abu Zaid Al-Ansari. Sampaikan kepada Ubay, bahwa pendapatnya telah wesak dan tidak berlaku, telah tiba waktunya hari esok syik dan waktu itu akan terjadi. Allah tidak meridai apa yang diinginkan dirimu. Allah mengintai seluni persoalan manusia, maha melihat dan maha mendengar. Katakan kepada Abu Sufyan bahwa dengan Ahmad telah nampak kepada kami cahaya yang bersinar terang dari petunjuk Allah. Engkau jangan berharap bisa mengumpulkan persoalan yang engkau kehendaki kumpulkan, siapa saja yang mampu engkau kumpulkan. Namun ketahuilah bahwa pelanggaran perjanjian kami itu ditentang sekelompok orang ketika mereka berbaiat. Ditentang oleh Al-Bara dan Ibnu Amr. Ditentang oleh Asad dan Rafi. Ditentang Sa'ad, As-Sa'idi dan Munzir. Jika engkau melakukannya, hidungmu akan terpotong. Jika engkau mengambil perjanjian Ibnu Rabi, ia tidak akan menyerahkannya. Oleh karena itu, engkau jangan pernah berharap itu bisa terjadi. Hal yang sama juga tidak akan diberikan kepadamu oleh Ibnu Rawahah dan perlindungannya terhadap orang lain dari terkena racun mematian, karena pemenuhan amanat olehnya. Dan jangkauan tanganmu tidak sampai pada Al-Kokali anak Samit. Abu Haytham juga menetapi janji seperti yang iain. Telah memenuhi janji yang telah ia berikan dan tunduk pada janji tersebut. Dan Sa'ad, saudara Amr bin Auf, ia tolak persoalan yang engkau upayakan. Mereka bintang-bintang yang tidak datang dengan selang-seling kepadamu, mereka muncul padamu di malam yang gelap gulita. Pada syair di atas, Ka'ab bin Malik memasukkan Abu Al-Haytham Atayahan dan tidak memasukkan Rifa'ah. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Bakar berkata kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para nakib, kalian bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi di kaum kalian seperti halnya pertanggungan jawab Hawariyun kepada Isa bin Maryam, dan aku bertanggung jawab atas kaumku kaum muslimin. Mereka menjawab, iya. Perkataan Al-Abbas bin Ubadah pada malam Al-Aqobah. Ibnu Ishaq berkata bahwa Ashim bin Umar bin Qatadah berkata kepadaku bahwa ketika kaum Ansar berkumpul untuk membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Abbas bin Ubadah bin Natlah Al-Ansari, saudara Bani Salim bin Auf berkata, hai orang-orang Al-Khazraj, tahukah kalian, untuk apa kalian membayat orang ini? Mereka menjawab, ya, kami tahu. Al-Abbas bin Ubadah berkata, sesungguhnya kalian membait orang ini untuk memerangi orang-orang berkulit merah dan orang-orang berkulit hitam. Jika harta kalian yang habis itu kalian anggap sebagai musibah dan meninggalnya pemimpin-pemimpin kalian itu kalian anggap sebagai pembunuhan, maka menyerahlah kalian sejak sekarang. Demi Allah, jika kalian melakukan hal yang demikian, itulah kehinaan di dunia dan akhirat. Jika kalian yakin bahwa kalian memenuhi apa yang ia serukan kepada kalian, kendati hal tersebut mengurangi harta kalian dan menewaskan orang-orang terhormat kalian, ambillah dia. Demi Allah, itu kebaikan di dunia dan akhirat. Mereka berkata, kami mengambilnya kendati hal ini mengurangi harta kami dan menewaskan orang-orang terhormat kami. Jika kami melakukan hal tersebut, kami mendapatkan apa wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga. Mereka berkata, ulurkan tanganmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangannya, kemudian mereka membayat beliau. Ashim bin Umar bin Qatadah berkata, demi Allah, Al-Abbas berkata seperti itu untuk menguatkan rantai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di leher mereka. Abdullah bin Abu Bakar berkata, Al-Abbas berkata seperti itu agar kaum Ansar menunda pelaksanaan bayat pada malam itu dengan harapan bayat tersebut bisa dihadiri Abdullah bin Ubin Salul, kemudian urusan kaum Ansar menjadi lebih kuat. Wallahu alam, pendapat mana yang lebih benar? Ibnu Hisham berkata, Salul adalah wanita dari Huza'ah. La ibu Ubay bin Malik bin Al-Harts bin Ubaid bin Malik bin Salim bin Ghanem bin Auf bin Al-Khazraj. Orang yang pertama kali mengulurkan tangannya untuk membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, Bani An-Najjar berpendapat, bahwa Abu Umamah Asad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang orang-orang Bani Abdul Ashal berpendapat, bahwa Abu Al-Haytham bin Atayahan adalah orang yang pertama kali mengulurkan tangannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata bahwa Az-Zuhri berkata bahwa Mabad bin Ka'ab bin Malik berkata kepadaku. Dalam hadisnya, Mabad bin Ka'ab bin Malik berkata kepadaku dari saudaranya, Abdullah bin Ka'ab dari ayahnya, Ka'ab bin Malik yang berkata, orang yang pertama kali memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Bara bin Marur, kemudian diikuti kaum Ansar yang lain. Jeritan setan setelah bayat Al-Aqobah kedua. Ka'ab bin Malik berkata, setelah kami membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setan menjerit dari atas Al-Aqobah dengan teriakan keras yang bisa aku dengar, hai penduduk Al-Jabajib, ketahuilah bahwa Muzammam, yang ia maksud dengan Muzammam ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang murtad bersamanya telah bersatu untuk memerangi kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini azab, setan Al-Aqobah.
Ini anak Aziab. Dengarkan wahai musuh Allah, demi Allah, aku pasti mematikanmu. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum Ansar, pulanglah kalian ke pos kalian. Sebagian orang-orang Ansar ingin segera perang. Al-Abbas bin Ubadah bin Natlah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika engkau mau, kami akan pergi kepada orang-orang di Mina dengan pedang-pedang kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami tidak diperintahkan untuk itu. Pulanglah kalian ke pos kalian. Pertemuan orang-orang Quraisy dengan kaum Ansar. Ka'ab bin Malik berkata, kemudian kami pulang ke tempat tidur kami dan tidur di dalamnya hingga pagi hari. Esok harinya, tokoh-tokoh Quraisy datang ke tempat kami. Mereka berkata, hai orang-orang Al-Khazraj, kami mendapat informasi bahwa kalian telah datang kepada sahabat kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkannya dari kami dan kalian telah berbayat untuk memerangi kami. Demi Allah, tidak ada satu kabilah yang paling kami benci yang membuka perang antara kami dengan mereka daripada kalian. Kontan kaum kami yang masih musyrik bersumpah, bahwa ini tidak akan terjadi. Kami tidak pernah bercerita masalah bayat kepada mereka. Sungguh, mereka berkata benar, bahwa mereka tidak mengetahui masalah ini. Sebagian dari kami memandang kepada sebagian yang lain. Kemudian orang-orang berdiri termasuk Al-Harits bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi yang mengenakan sandal baru. Aku berkata kepadanya dengan satu ungkapan. Dengan ungkapan tersebut, aku ingin melibatkan orang-orang dari kaumku dalam menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy. Aku berkata, hai Abu Jabir, engkau salah seorang pemimpin kami, apakah engkau tidak dapat menjadi seperti dua sandal anak muda Quraisy tersebut? Perkataanku tersebut didengar Al-Harits, kemudian ia lepas kedua sandalnya dan melemparkannya kepadaku. Ia berkata, demi Allah, engkau pasti mengenakan sandal ini. Al-Harits berkata lagi, demi Allah, engkau melindungi anak muda Quraisy tersebut. Kembalikan sandalnya kepadanya. Aku Ka'ab bin Malik berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan mengembalikannya. Demi Allah, ini harapan yang baik. Jika harapan ini terbukti baik, aku pasti merebutnya. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Bakar berkata kepadaku, bahwa orang-orang Quraisy mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul dan mereka berkata kepadanya seperti ucapan Ka'ab. Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada mereka, ini persoalan besar. Kaumku tidak akan meninggalkanku dalam masalah seperti ini dan aku berpendapat bahwa ini tidak akan terjadi. Kemudian mereka meninggalkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang Quraisy menahan Sa'ad bin Ubadah. Ibnu Ishaq berkata, ketika jamaah haji meninggalkan Mina, orang-orang Quraisy menyelidiki dengan cermat informasi seputar pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Ansar. Mereka mendapat informasi bahwa pertemuan tersebut memang betul-betul terjadi. Setelah itu, mereka keluar mencari kaum Ansar dan berhasil menemukan Sa'ad bin Ubadah di Az-Zahir dan Al-Munzir bin Amr, saudara Bani Saidah bin Ka'ab bin Al-Khazraj. Keduanya adalah nakib. Adapun Al-Munzir, orang-orang Quraisy tidak berani menangkapnya. Sedang Sa'ad bin Ubadah, mereka menangkapnya, kemudian mereka mengikat kedua tangannya ke lehernya dengan tali pelananya. Setelah itu, mereka membawa Sa'ad bin Ubadah ke Makkah. Mereka memukulinya dan menarik rambutnya, karena ia berambut tebal. Pembebasan Sa'ad bin Ubadah dari penahanan orang-orang Quraisy. Sa'ad bin Ubadah berkata, demi Allah, aku berada di tempat mereka, tiba-tiba datang kepadaku sejumlah orang-orang Quraisy dan di antara mereka terdapat orang yang tampan, putih bersih dan tinggi. Aku berkata dalam diriku, jika pada salah seorang dari mereka terdapat kebaikan, maka kebaikan tersebut ada pada orang ini. Ketika orang tersebut telah berada dekat denganku, ia mengangkat tangannya kemudian menamparku dengan keras. Aku berkata dalam diriku, tidak, setelah ini mereka tidak mempunyai kebaikan. Demi Allah, aku berada di tempat mereka. Mereka menyeretku. Tiba-tiba salah seorang dari mereka merasa iba kepadaku. Ia berkata, celaka engkau. Demi Allah, apakah engkau tidak mempunyai perlindungan dan perjanjian dengan orang-orang Quraisy? Aku menjawab, demi Allah, tidak. Tapi dulu aku pernah melindungi bisnis Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdu Manaf. Aku melindunginya dari siapapun yang ingin menzaliminya di negeriku. Aku juga pernah melindungi Al-Harits bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Orang tersebut berkata, celaka engkau. Berteriaklah keras-keras dengan menyebut dua nama tersebut dan jelaskan hubunganmu dengan keduanya. Aku kerjakan saran orang tersebut, sedang orang tersebut pergi kepada Jubair bin Mut'im dan Al-Harits bin Harb dan menemukan keduanya di masjid di samping Ka'bah. Orang tersebut berkata kepada keduanya, seseorang dari Al-Khazraj sekarang sedang dipukuli di padang pasir. Ia menyebut-nyebut nama kalian berdua dan berkata bahwa ia mempunyai hubungan dengan kalian berdua. Jubair bin Adi dan Al-Harits bin Harb berkata, siapa dia? Orang tersebut berkata, Sa'ad bin Ubadah. Jubair bin Mut'im dan Al-Harits bin Harb berkata, ia berkata benar. Demi Allah, dia pernah melindungi bisnis kami dan menjaganya dari orang-orang yang ingin menzalimi kami di negerinya. Kemudian Jubair bin Mut'im dan Al-Harits datang membebaskan Sa'ad bin Ubadah dari tangan orang-orang Quraisy. Sa'ad bin Ubadah pun bebas. Orang yang menamparkan Sa'ad bin Ubadah ialah Suhail bin Amr, saudara Bani Amir bin Luwai. Ibnu Hisham berkata, orang yang merasa iba kepada Sa'ad bin Ubadah ialah Abu al-Bakhtari bin Hisham.
Ibnu Ishaq berkata, syair pertama tentang hijrah ialah 2 bait. Syair tersebut diucapkan Dirar bin Al-Hattab bin Mirdas, saudara Bani Muharib bin Fir. Aku mencari saat dengan mati-matian dan aku berhasil mengambilnya, ia obat, jika aku berhasil menemukan Munzir. Jika aku berhasil mengambilnya, ia dibunuh tanpa ada seorang pun yang balas dendam untuknya. Karena ia memang layak direndahkan dan dibunuh. Syair Dirar bin Al-Hattab di atas dijawab Hasan bin Sabit, apakah engkau berbangga diri dengan baju dari pohon rami yang engkau kenakan padahal kuda saja mengenakan mantel? Engkau jangan menjadi seperti orang-orang mengantuk yang bermimpi bahwa dia berada di perkampungan Kisra dan perkampungan Kaisar. Engkau jangan seperti wanita yang akan meninggal dunia. Wanita tersebut menyendiri karena kematian anaknya, jika hati nurani mau berpikir. Engkau jangan seperti kambing yang dibunuh dengan cara membenamkan lengannya di tanah. Dan ia tidak senang dengan kematian seperti itu. Engkau juga jangan menjadi seperti orang penyesat yang menghadapkan dadanya, ia tidak takut kepada anak panah yang tersembunyi. Sesungguhnya kami dan orang-orang yang menghadiahkan syair-syair kepada kami adalah seperti orang yang mengawinkan kurma kepada penduduk Khaybar. Bab 87. Berhala Amr bin Al-Jamuh. Ketika kaum Ansar tiba di Madinah, mereka menampakkan Islam di sana. Di kaum mereka masih tersisa orang-orang yang menganut agama syirik, di antaranya Amr bin Al-Jamuh bin Zaid bin Haram bin Ka'ab bin Ghanem bin Ka'ab bin Salimah. Anak Amr bin Al-Jamuh, Muaz bin Amr ikut menghadiri Bayat Al-Aqobah dan membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Amr bin Al-Jamuh adalah salah seorang tokoh Bani Salimah dan salah seorang dari mereka yang terhormat. Telah membuat berhala di rumahnya yang ia beri nama Manat seperti yang diperbuat pemimpin-pemimpin yang membuat berhala yang mereka agungkan dan muliakan. Ketika 2 pemuda Bani Salimah, yaitu Muaz bin Jabal dan anak Amr yaitu Muaz bin Amr telah masuk Islam bersama mereka yang telah masuk Islam dan ikut menghadiri Bayat Al-Aqobah, maka pada suatu malam mereka pergi ke berhala Amr bin Al-Jamuh. Mereka mengambil berhala tersebut dan melemparkannya dalam keadaan terjungkir di gat Bani Salimah yang di dalamnya terdapat kotoran manusia. Esok paginya, Amr bin Al-Jamuh berkata, "Celaka kalian, siapa yang telah berbuat jahat terhadap Tuhan kita tadi malam?" Amr bin Al-Jamuh mencari berhalanya. Ketika ia berhasil menemukannya, ia mencucinya, membersihkannya dan menghiasinya. Setelah itu, ia berkata, "Demi Allah, jika aku mengetahui orang yang berbuat seperti ini terhadap berhalaku, aku pasti menghinanya." Pada malam berikutnya ketika Amr bin Al-Jamuh telah tidur, pemuda-pemuda Islam pergi ke tempat berhala Amr bin Al-Jamuh kemudian berbuat seperti yang mereka perbuat pada malam kemarin. Esok paginya, Amr bin Al-Jamuh mendapati berhalanya dalam keadaan kotor. Kemudian ia mencucinya, membersihkannya dan menghiasinya. Pada malam berikutnya ketika Amr bin Al-Jamuh telah tidur, pemuda-pemuda Islam kembali melakukan hal yang sama. Sesudah mereka melakukan hal tersebut beberapa kali, Amr bin Al-Jamuh mengambil berhalanya dari gat, kemudian mencucinya, membersihkannya dan menghiasinya. Setelah itu, ia pergi dengan menghunus pedang dan menggantungkan pedangnya di berhala tersebut. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu siapa sesungguhnya yang telah berbuat seperti ini terhadapmu. Jika engkau, berhala, mempunyai kebaikan, jagalah dirimu dengan pedang yang aku bawakan untukmu ini." Pada malam harinya ketika Amr bin Al-Jamuh telah tidur, pemuda-pemuda Islam melakukan hal yang sama terhadap berhala Amr bin Al-Jamuh. Mereka mengambil pedang dari leher berhala tersebut dan sebagai gantinya mereka mengambil bangkai anjing kemudian mengikatnya ke berhala tersebut dengan tali, kemudian melemparkannya di salah satu gat Bani Salimah yang di dalamnya terdapat kotoran manusia. Esok paginya, Amr bin Al-Jamuh melihat berhala tidak ada di tempatnya, kemudian ia keluar dari rumahnya untuk mencarinya dan menemukannya di gat dalam keadaan terjungkir dan dikaitkan dengan bangkai anjing. Ketika ia melihat hal tersebut, ia menyadari hakikat yang sebenarnya, kemudian ia diajak bicara oleh orang-orang dari kaumnya yang telah masuk Islam dan ia pun masuk Islam. Semoga Allah merahmatinya dan keislamannya amat baik. Ketika ia telah masuk Islam, mengetahui apa yang telah ia ketahui dari Allah, ia berkata karena ingat berhalanya, hakikat yang telah ia ketahui, ia bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya dari kebutaan dan kesesatan. Demi Allah, jika engkau adalah Tuhan, maka engkau dan bangkai anjing tidak akan berada di tengah gat. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi yang kaya karunia maha pemberi, pemberi rezeki dan membuat manusia beragama. Dialah yang telah menyelamatkanku. Setelah sebelumnya aku berada dalam kegelapan kuburan yang tergadaikan dengan perantaraan Ahmad, pemberi petunjuk, seorang nabi dan orang yang bisa dipercaya. Bayat untuk perang. Ibnu Ishaq berkata, pada bait untuk perang ketika Allah mengizinkan Rasulnya berperang terdapat syarat-syarat yang lain selain syarat-syarat pada Bayat Al-Aqobah pertama, karena bayat pertama adalah seperti bait kaum wanita. Bayat Al-Aqobah pertama dinamakan bayat kaum wanita, karena Allah Ta'ala tidak mengizinkan Rasulnya berperang. Ketika Allah Ta'ala telah mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang dan kaum Ansar membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Aqobah kedua untuk memerangi orang-orang berkulit sawo matang dan merah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil untuk dirinya, memberi persyaratan-persyaratan kepada kaum Ansar dan menjanjikan surga untuk mereka jika mereka memenuhi syarat-syarat bayat.
Ibnu Ishaq berkata bahwa Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin Samit berkata kepadaku dari ayahnya, Al-Walid dari kakeknya, Ubadah bin Samit, salah seorang dari Nakib yang berkata, kami membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk bayat perang. Ubadah bin Samit termasuk 12 orang yang membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Aqobah pertama dalam bentuk bayat wanita tetap mendengar dan taat pada saat kita kesulitan, kemudahan, kesenangan, kesedihan, tidak mendahulukan diri kita, tidak memperebutkan sesuatu dengan pemiliknya, berkata dengan benar dimanapun kita berada takut celaan orang di jalan Allah. 0000. Bab 88. Nama orang-orang yang menghadiri bayat Al-Aqobah kedua. Ibnu Ishaq berkata, inilah nama-nama orang-orang Al-Aus dan Al-Khazraj yang menghadiri bayat Al-Aqobah kedua dan membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Mereka berjumlah 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Orang-orang Al-Aus yang menghadiri bayat Al-Aqobah kedua. Orang-orang yang menghadiri bayat Al-Aqobah kedua dan orang-orang Al-Aus bin Haritsah bin Salabah bin Amr bin Amir, kemudian dari Bani Abdul Asyal bin Jusyam bin Al-Harits bin Al-Khazraj bin Amr bin Malik bin Al-Aus adalah sebagai berikut. 1. Usaid bin Hudair bin Simak bin Atik bin Rafi, bin Umrul Qais bin Zaid bin Abdul Asyal. La nakib dan tidak ikut perang Badar. 2. Abu Al-Haytsam bin Tayahan. Nama aslinya Malik, la ikut perang Badar. 3. Salimah bin Salamah bin Waqs bin Zubah bin Zaurah, bin Abdul Asyal. La ikut perang Badar. Jumlah total peserta bayat Al-Aqobah kedua dari Bani Al-Aus bin Haritsah dan Bani Abdul Asyal adalah 3 orang. Dari Bani Haritsah bin Al-Harits bin Al-Khazraj bin Amr bin Malik bin Al-Aus adalah sebagai berikut. 1. Zahir bin Rafi, bin Adi bin Zaid bin Jusyam bin Haritsah. 2. Abu Bardah bin Niyar, nama aslinya Hani, bin Niyar bin Amr bin Ubaid bin Amr bin Kilab bin Dahman bin Ganem bin Zubyan bin Hamim bin Kahil bin Zul bin Hani bin Bali bin Amr bin Ilhaf bin Kuda'ah. La sekutu Bani Haritsah bin Al-Harits bin Al-Khazraj dan ikut perang Badar. 3. Nahir bin Al-Haytsam dari Bani Nabi bin Majda'ah bin Haritsah, kemudian dari kabilah As-Sawaf bin Qais bin Amir bin Nabi bin Majda'ah bin Haritsah. Total dari Bani Haritsah adalah 3 orang. Dari Bani Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus adalah sebagai berikut, El-Sa'ad bin Haitsamah bin Al-Harits bin Malik bin Ka'ab bin An-Nahat bin Ka'ab bin Haritsah bin Ganem bin As-Salam bin Umrul Qais bin Malik bin Al-Aus. La ikut perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan gugur sebagai syahid. Ibnu Hisham berkata, Ibnu Ishaq menasabkan Sa'ad bin Haitsamah kepada Bani Amr bin Auf, padahal ia berasal dari Bani Ganem bin As-Salam. Karena boleh jadi itu adalah nama panggilan Sa'ad bin Haitsamah di kaumnya, atau ia berada di tempat mereka kemudian ia dinasabkan kepada mereka. 1. Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zanbar bin Zaid bin Abu Umayyah bin Zaid bin Malik bin Auf bin Amr. Ia termasuk nakib, ikut perang Badar dan gugur sebagai syahid di perang Uhud. 2. Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man bin Umayyah bin Al-Burak. Nama Al-Burak ialah Umrul Qais bin Salabah bin Amr. Ia ikut perang Badar. Pada perang Uhud, ia menjadi komandan pasukan pemanah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan gugur sebagai syahid di dalamnya. 3. Ma'an bin Adi bin Al-Jad bin Al-Ajlan bin Haritsah bin Dabiyah, sekutu mereka dari Bali. Ia ikut perang Badar, perang Uhud, perang Handak dan perang-perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Ia gugur sebagai syahid pada perang Yamamah pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. 4. Uwaim bin Saidah. Ia ikut perang Badar, perang Uhud dan perang Handak. Total dari Bani Amr bin Auf adalah 5 orang. Total orang-orang Al-Aus yang menghadiri bayat Al-Aqobah kedua adalah 11 orang. Orang-orang Khazraj yang menghadiri bayat Al-Aqobah kedua. Orang-orang yang menghadiri bayat Al-Aqobah kedua dari orang-orang Al-Khazraj bin Haritsah bin Salabah bin Amr bin Amir, kemudian dari Bani An-Najjar yaitu Taimullah bin Salabah bin Amr bin Al-Khazraj adalah sebagai berikut. 1. Abu Ayyub. Dia adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Salabah bin Abde bin Auf bin Ganem bin Malik bin An-Najjar. Ia ikut perang Badar, perang Uhud, perang Handak dan perang-perang lainnya. Ia meninggal dunia ketika berjihad di wilayah Romawi pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. 2. Muas bin Al-Harits bin Rifa'ah bin Suwad bin Malik bin Ganem bin Malik bin An-Najjar. Ia ikut perang Badar, perang Uhud, perang Handak dan perang-perang lainnya. Ibunya bernama Al-Afra. 3. Saudara Muas, yaitu Auf bin Al-Harits, telah ikut perang Badar dan gugur sebagai syahid di dalamnya. 4. Saudara Muas yang lain, yaitu Miwats bin Al-Harits, telah ikut perang Badar dan gugur sebagai syahid di dalamnya. Dialah yang membunuh Abu Jahal bin Hisham bin Al-Mughirah. 5. Imarah bin Hazm bin Zaid bin Lauzan bin Amr bin Abdu Auf bin Ganem bin Malik An-Najjar, telah ikut perang Badar, perang Uhud, perang Handak dan perang-perang lainnya. Telah gugur sebagai syahid di perang Yamamah pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 6. Asad bin Zurarah bin Udas bin Ubaid bin Salabah bin Ganem bin Malik bin An-Najjar. Telah termasuk nakib, telah meninggal dunia sebelum perang Badar. Dia adalah Abu Umamah. Total dari Bani Al-Khazraj bin Haritsah adalah 6 orang. Dari Bani Amr bin Mabzul, dan Mabzul adalah Amir bin Malik bin An-Najjar hanya 1 orang, yaitu Sa'al bin Atik bin Nu'man bin Amr bin Atik bin Amr.
Lah ikut perang Badar. Dari Bani Amr bin Malik bin An-Najjar yang notabene adalah Bani Hudailah, Ibnu Hisyam berkata, Hudailah ialah putri Malik bin Zaidillah bin Habib bin Abu Haritsah bin Malik bin Gatsbu bin Jusyam bin Al-Hazraj, adalah sebagai berikut. 1. Aus bin Sabit Al-Munzir bin Haram bin Amr bin Zaid Manat bin Adi bin Amr bin Malik. Lah ikut perang Badar. 2. Abu Talah. Dia adalah Zaid bin Sa'al bin Al-Aswad bin Haram bin Amr bin Zaid Manat bin Adi bin Amr bin Malik. Lah ikut perang Badar. Total dari Bani Amr bin Malik bin An-Najjar, Bani Hudailah, adalah 2 orang. Dari Bani Mazin bin An-Najjar adalah sebagai berikut. 1. Qais bin Abu Sosa'ah. Nama Abu Sosa'ah adalah Amr bin Zaid bin Auf bin Mabzul bin Amr bin Ganem bin Mazin. Lah ikut perang Badar. Pada perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkannya di pasukan garis belakang. 2. Amr bin Ghaziyah bin Amr bin Salabah bin Atiyah bin Hansa bin Mabzul bin Amr bin Ganem bin Mazin. Total dari Bani Mazin bin An-Najjar adalah 2 orang. Jadi jumlah total dari Bani An-Najjar yang menghadiri Bayat Al-Aqobah kedua adalah 11 orang. Ibnu Hisyam berkata, Amr bin Ghaziyah bin Amr bin Salabah bin Atiyah bin Hansa, yang disebutkan Ibnu Ishaq adalah Ghaziyah bin Amr Fain Al-Hiyah bin Hansa. Dari Bani Al-Harits bin Al-Hazraj adalah sebagai berikut. 1. Sa'ad bin Ar-Rabi, bin Amr bin Abu Zuhair bin Malik bin Umrul Qais bin Malik bin Salabah bin Ka'ab bin Al-Hazraj bin Al-Harits. Lah termasuk Nakib, lah ikut perang Badar dan gugur sebagai syahid di perang Uhud. 2. Harijah bin Zaid bin Abu Zuhair bin Malik bin Umrul Qais bin Malik bin Salabah bin Ka'ab bin Al-Hazraj bin Al-Harits. Lah ikut perang Badar dan gugur sebagai syahid di perang Uhud. 3. Abdullah bin Rawahah bin Umrul Qais bin Amr bin Umrul Qais bin Malik bin Salabah bin Ka'ab bin Al-Hazraj bin Al-Harits. Lah ikut perang Badar, perang Uhud, perang Handak dan perang-perang lainnya, kecuali penaklukan Makkah dan sesudahnya. Lah gugur sebagai syahid di perang Mu'tah dengan jabatan panglima perang bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Bashir bin Sa'ad bin Salabah bin Julas bin Zaid bin Malik bin Salabah bin Ka'ab bin Al-Hazraj bin Al-Harits. Lah adalah Abu An-Nu'man bin Bashir. Lah ikut perang Badar. 5. Abdullah bin Zaid Manat bin Salabah bin Abdurrabihi bin Zaid bin Al-Harits bin Al-Hazraj bin Al-Harits. Lah ikut perang Badar. Dialah orang yang bermimpi azan salat, kemudian ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menyuruhnya azan. 6. Khalad bin Suwaid bin Salabah bin Amr bin Haritsah bin Umrul Qais bin Malik bin Salabah bin Ka'ab bin Al-Hazraj bin Al-Harits. Ikut perang Badar, perang Uhud dan perang Handak. Ia gugur sebagai syahid di perang Bani Quraizah. Batu giling dijatuhkan kepadanya dari salah satu istana Bani Quraizah, kemudian meremukkannya. Tentang kejadian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Khalad mendapatkan 2 pahala syahid. 7. Uqbah bin Amr bin Salabah bin Usairah bin Asirah bin Jidarah bin Auf bin Al-Harits. Ia adalah Abu Mas'ud. Ia peserta termuda di Bayat Al-Aqobah kedua dan meninggal dunia pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia tidak ikut perang Badar. Total dari Bani Al-Harits bin Al-Hazraj adalah 7 orang. Dari Bani Bayadah bin Amir bin Zuraik bin Abdu Haritsah bin Malik bin Gadbu bin Jusyam bin Al-Hazraj adalah sebagai berikut. 1. Ziyad bin Labid bin Salabah bin Sinan bin Amir bin Adi bin Umayyah bin Bayadah. Ia ikut perang Badar. 2. Farwah bin Amr bin Watzafah bin Ubaid bin Amir bin Bayadah. Ia ikut perang Badar. 3. Khalid bin Qais bin Malik bin Al-Ajlan bin Amir bin Bayadah. Lah ikut perang Badar. Total dari Bani Bayadah bin Amir adalah 3 orang. Dari Bani Zuraik bin Amir bin Zuiraik bin Abdu Haritsah bin Malik bin Gadbu bin Jusyam bin Al-Hazraj adalah sebagai berikut. 1. Rafi bin Malik bin Al-Ajlan bin Amr bin Amir bin Zuraik. Lah termasuk Nakib. 2. Zakwan bin Abdu Qais bin Haldah bin Mahlat bin Amir bin Zuraik. Lah pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dan tinggal bersama beliau di sana, kemudian hijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ada yang mengatakan bahwa ia orang Muhajirin sekaligus orang Ansar. Lah ikut perang Badar dan gugur sebagai syahid di perang Uhud. 3. Ubadah bin Qais bin Amir bin Haladah bin Mahlat bin Amir bin Zuraik. Ia ikut perang Badar. 4. Al-Harits bin Qais bin Khalid bin Amir bin Zuraik. Ia adalah Abu Khalid. Ia ikut perang Badar. Total dari Bani Zuraik bin Amir adalah 4 orang. Dari Bani Salimah bin Sa'ad bin Ali bin Asad bin Saridah bin Tazid bin Jusyam bin Al-Hazraj, kemudian dari Bani Ubaid bin Adi bin Ganem bin Ka'ab bin Salimah adalah sebagai berikut. 1. Al-Bara bin Marur bin Sakar bin Hansa bin Sinan bin Ubaid bin Adi bin Ganem. Ia termasuk Nakib. Bani Salimah mengklaim bahwa Al-Bara bin Marur adalah orang yang pertama kali memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menentukan syarat kepada beliau. Ia meninggal dunia sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. 2. Anak Al-Bara bin Marur yang bernama Bisir bin Al-Bara bin Marur. Ia ikut perang Badar, perang Uhud dan perang Handak. Ia meninggal dunia di Khaybar karena memakan makanan beracun bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah orang yang ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertanya kepada Bani Salimah, siapa pemimpin kalian, wahai Bani Salimah?
Mereka menjawab, Al-Jad bin Qais, kendati ia pelit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah penyakit yang lebih membahayakan daripada penyakit pelit? Pemimpin Bani Salimah adalah orang yang wajahnya putih dan rambutnya keriting, yaitu Bisir bin Al-Bara bin Al-Marur. 3. Sinan bin Saifi bin Sakr bin Hansa bin Sinan bin Ubaid. Ia ikut perang Badar dan gugur sebagai syahid di perang Khandaq. 4. Atufail bin An-Nu'man bin Hansa bin Sinan bin Ubaid. Telah ikut perang Badar dan gugur sebagai syahid di perang Khandaq. Makil bin Al-Munzir bin Sar bin Hinas bin Sinan bin Ubaid. Telah ikut perang Badar. 5. Yazid bin Al-Munzir bin Sar bin Hinas bin Sinan bin Ubaid. Telah ikut perang Badar. 6. Mas'ud bin Yazid bin Sabi bin Hansa bin Sinan bin Ubaid. 7. Ad-Dahak bin Haritsah bin Zaid bin Salabah bin Ubaid. Telah ikut perang Badar. 8. Yazid bin Hizam bin Sabi bin Hansa bin Sinan bin Ubaid. 9. Jubair bin Sakr bin Umayyah bin Hansa bin Sinan bin Ubaid. Telah ikut perang Badar. Ibnu Hisyam berkata, ada yang mengatakan Jabar bin Sakr bin Umayyah bin Hinas. 10. Atufail bin Malik bin Hansa bin Sinan bin Ubaid. Telah ikut perang Badar. Total dari Bani Amir bin Malik adalah 11 orang. Dari Bani Sawat bin Ganem bin Ka'ab bin Salimah, kemudian dari Bani Ka'ab bin Sawat hanya satu orang, yaitu Ka'ab bin Malik bin Abu Ka'ab bin Al-Kain bin Ka'ab. Dari Bani Ganem bin Sawat bin Ganem bin Ka'ab bin Salimah adalah sebagai berikut. 1. Sulaim bin Amr bin Hadidah bin Amr bin Ganem. Telah ikut perang Badar. 2. Qutbah bin Amir bin Hadidah bin Ganem bin Amr. Telah ikut perang Badar. 3. Yazid Abu Al-Munzir bin Amr bin Hadidah bin Amr bin Ganem. Telah ikut perang Badar. Abu Al-Yasar, nama aslinya ialah Ka'ab bin Amr bin Abad bin Amr bin Ganem. Telah ikut perang Badar. 4. Saifi bin Sawat bin Abad bin Amr bin Ganem. Total dari Bani Ganem bin Sawat adalah 5 orang. Ibnu Hisyam berkata, Saifi adalah anak Aswad bin Abad bin Amr bin Sawat. Dari Bani Nabi bin Amr bin Sawat bin Ganem bin Ka'ab bin Salimah adalah sebagai berikut. 1. Salabah bin Ganmah bin Adi bin Nabi. Telah ikut perang Badar dan gugur sebagai syahid di perang Khandaq. 2. Amr bin Ganmah bin Adi bin Nabi. 3. Abbas bin Amir bin Adi bin Nabi. Telah ikut perang Badar. 4. Abdullah bin Aris, sekutu Bani Nabi bin Amr dari Kuda'ah. 5. Khalid bin Amir bin Adi bin Nabi. Total dari Bani Nabi bin Amr adalah 5 orang. Dari Bani Haram bin Ka'ab bin Ganem bin Ka'ab bin Salimah adalah sebagai berikut. 1. Abdullah bin Amr bin Haram bin Salabah bin Haram. Telah ikut perang Badar dan gugur sebagai syahid di perang Uhud. 2. Anak Abdullah bin Amr yang bernama Jabir bin Abdullah. 3. Muwas bin Amr bin Al-Jamuh bin Zaid bin Haram. Telah ikut perang Badar. 4. Sabit bin Al-Jizu. Al-Jizu adalah Salabah bin Zaid bin Al-Harits bin Haram. Sabit ikut perang Badar dan gugur sebagai syahid di Taif. 5. Umair bin Al-Harits bin Salabah bin Zaid bin Al-Harits bin Haram. Telah ikut perang Badar. Ibnu Hisyam berkata, Umair adalah anak Al-Harits bin Labdah bin Salabah. 6. Hadith bin Salamah bin Aus bin Amr bin Al-Farafir, sekutu Bani Haram bin Ka'ab dari Bali. 7. Muwas bin Jabal bin Amr bin Aits bin Adi bin Ka'ab bin Amr bin Adi bin Sa'ad bin Ali bin Asad. Ada yang mengatakan Asad adalah anak. 8. Saridah bin Tazid bin Jusyam bin Al-Hazraj. Muwas bin Jabal hidup di Bani Salimah. Telah ikut perang Badar dan perang-perang lainnya. Telah meninggal di Amwas pada tahun wabah penyakit taun di Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Telah dinasabkan kepada Bani Salimah karena ia saudara seibu dengan Sa'al bin Muhammad bin Al-Jid bin Qais bin Sakr bin Hansa bin Sinan bin Ubaid bin Adi bin Ganem bin Ka'ab bin Salimah. Total dari Bani Haram bin Ka'ab adalah 7 orang. Dari Bani Auf bin Al-Hazraj kemudian dari Bani Salim bin Auf bin Amr bin Auf bin Al-Hazraj adalah sebagai berikut. 1. Ubadah bin Samit bin Qais bin Ashram bin Fir bin Salabah bin Ganem bin Salim bin Auf. Ia termasuk nakib. Ia ikut perang Badar dan perang-perang lainnya. 2. Al-Abbas bin Ubadah bin Natlah bin Malik bin Al-Ajlan bin Zaid bin Ganem bin Salim bin Auf. Ia termasuk orang yang pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, kemudian menetap bersama beliau di sana. Jadi ia orang muhajirin sekaligus ansar. Ia gugur sebagai syahid di perang Uhud. 3. Abu Abdurrahman bin Yazid bin Salabah bin Hasmah bin Ashram bin Amr bin Amarah. Ia sekutu Bani Auf bin Al-Hazraj dari Bani Gusyainah dari Bali. 4. Amr bin Al-Harts bin Labdah bin Amr bin Salabah.